Pesawat tempur dan tank menjadi dua kendaraan militer yang tidak asing di telinga kita semua. Pasalnya, kita sering melihat dua kendaraan ini, baik itu secara langsung melalui gambar, TV, maupun melalui sosial media. Meski begitu, ada satu kendaraan militer yang jarang diketahui, yaitu kapal selam. Berbeda dengan dua kendaraan tersebut, kapal selam jarang sekali dilihat karena kendaraan ini memang bekerja ratusan meter di bawah permukaan laut. Selain digunakan untuk keperluan militer, tidak jarang kapal selam digunakan untuk penelitian ilmu pengetahuan bawah laut. Dilansir dari Britannica.com, berikut ini 5 fakta seputar kapal selam yang jarang diketahui. Layaknya kendaraan tempur lainnya, kapal selam sekarang ini dilengkapi dengan teknologi yang sangat canggih. Bukan hanya bisa bergerak cepat tanpa terdeteksi ataupun menampung banyak orang, melainkan juga bisa menembakkan senjata di saat yang dibutuhkan. Tapi pernahkah kamu bertanya, seperti apa bentuk kapal selam pertama di dunia? Kapal selam pertama di dunia dibuat oleh seorang dari bangsa Belanda yang bernama Cornelis van Rebel, tepatnya pada abad 16 di Inggris. Pada dasarnya, kapal selam ini adalah perahu dayung dengan atap tertutup, agar air tidak masuk ke dalam kapal. Lambung luarnya dilapisi kulit yang tahan terhadap air. Bukan hanya anti air, kapal selam yang kemudian dikenal dengan nama Dribble One ini juga bisa bergerak dengan bantuan dari 12 orang pendayung yang bekerja di permukaan sungai. Untuk memastikan Dribble One berfungsi, Cornelis van Rebel melakukan pengujian dari tahun 1620 hingga tahun 1624 di Sungai Thames. Kapal selam pertama memang dibuat pada abad ke-16 dan Cornelis van Rebel mendapatkan kredit sebagai penemunya. Akan tetapi, gagasan tersebut sebenarnya sudah ada sejak 100 atau bahkan ribuan tahun yang lalu. Konon, gagasan seputar kapal selam pertama kali muncul pada tahun 332 sebelum Masehi di masa pemerintahan Alexander the Great. Saat itu, sang kaisar dimasukkan ke dalam tong kaca untuk mempelajari ikan. Namun, ribuan tahun setelahnya, gagasan seputar kapal selam kembali ditemukan oleh seorang matematikawan asal Inggris bernama William Bourne. Dalam karyanya yang berjudul Inventions and Defects yang diterbitkan pada tahun 1578, Bourne menjelaskan prinsip seputar kapal anti-air yang bisa tenggelam dan naik kembali ke permukaan berulang kali dengan mengubah volume kapal. Berbeda dengan kapal laut biasanya, di mana kita bisa melihat keadaan sekitar melalui jendela kapal. Kapal selam tidak memiliki jendela. Sebagai gantinya, para awak kapal selam akan menggunakan bantuan sonar navigation and ranging atau yang dikenal dengan sonar untuk mengetahui letak sasaran atau keberadaan benda-benda di sekitarnya. Di kedalaman lautan, sistem sonar akan mengirimkan berupa gelombang suara. Saat mengenai benda-benda lain, gelombang suara akan memantul kembali dan memberitahu para awak tentang keberadaan benda-benda tersebut. Selain sistem sonar, kapal selam juga memiliki periskop yang digunakan untuk memantau keadaan di atas permukaan laut. Namun, periskop ini hanya bisa digunakan saat kapal berada tidak jauh dari permukaan air. Untuk bisa menenggelamkan diri, sebuah kapal selam membutuhkan tangki pemberat yang disebut ballast. Saat akan menyelam, ballast ini akan diisi air dalam jumlah banyak. Semakin banyak air yang diisi, maka kapal selam akan semakin berat dan akan tenggelam semakin dalam. Di awal kemunculannya, Cornelis van Rebel hanya bisa membuat kapal selam tenggelam sedalam 4 meter atau 5 meter. Tapi seiring berjalannya waktu, teknologi yang digunakan oleh kapal selam juga semakin canggih, sehingga mereka bisa menyelam jauh lebih dalam dan naik ke permukaan dengan lebih mudah. Meski tidak semua bisa melakukannya, beberapa kapal selam canggih bahkan bisa menyelam hingga kedalaman lebih dari 800 kaki atau sekitar 243 meter. Selain bisa menyelam hingga kedalaman yang luar biasa, kapal selam canggih juga bisa bertahan di bawah laut dalam waktu yang cukup lama. Selain sudah menyetok makanan dalam jumlah yang cukup, mereka memiliki generator oksigen dan pemurni air. Para awak kemudian memanfaatkan air laut di sekelilingnya untuk memasok oksigen dan air bersih bagi para awak yang bertugas. Sedangkan, karbon dioksida akan dibuang secara berkala untuk menjaga agar udara tetap bersih.
Kebanyakan kapal selam memang digunakan untuk kepentingan militer, tapi tidak sedikit juga kapal selam yang digunakan untuk kepentingan penelitian. Biasanya, kapal selam jenis ini bisa menyelam jauh lebih dalam dari kapal selam militer.